Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi KD 32 dan 42. KD 32 yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. 42 nanti kita akan mengonstruksi teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Baik, sebelum kita mengonstruksi teks laporan hasil observasi, Ibu akan mengulang kembali apa itu yang dimaksud dengan struktur laporan hasil observasi. Masih ingat, struktur laporan observasi terdiri dari 2, yaitu pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan atau klasifikasi. Klasifikasi atau aspek yang dilaporkan terdiri dari deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Sudah paham dengan apa itu deskripsi bagian dan deskripsi manfaat itu sendiri? Terlihat dari aspek yang dilaporkan. Artinya ada deskripsi bagian dan ada deskripsi manfaat. Baik, Ibu beri satu contoh tadi yang dilaporkan, yaitu struktur laporan observasi yaitu terdiri dari pernyataan umum. Pernyataan umum itu apa yang akan kita bahas. Dari sini contohnya ada bunga melati yang akan kita bahas. Bunga melati, pernyataan umumnya adalah bunga melati memiliki akar tunggang dan bercabang, batangnya tegak, merambat dan tumbuh lebih dari setahun. Ini adalah bagian dari pernyataan umum. Oke. Kita lanjutkan. Akan ada di dalam struktur laporan observasi yang dimaksud dengan aspek yang dilaporkan. Artinya ada bagian-bagian yang kita laporkan. Paragraf 2 dan sampai dengan 4 adalah aspek yang dilaporkan atau bagian dari struktur laporan observasi adalah aspek yang dilaporkan. Aspek yang dilaporkan terdiri dari 2, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Deskripsi bagian itu adalah seperti ini contohnya. Panjang atau tingginya dapat mencapai 3 meter atau lebih. Batangnya berkayu, berbentuk bulat sampai segi 4, berbuku-buku dan bercabang banyak, seolah merumpun. Bunga melati umumnya berwarna putih. Masih bagian deskripsi bagian ini, meski beberapa spesies berwarna kuning. Bunga melati sering memiliki 5 atau 6 kelopak. Terlihat dari contoh paragraf ini sendiri merupakan paragraf yang mendeskripsikan bagian-bagian dari bunga melati itu sendiri. Dilanjutkan dengan deskripsi manfaat, yaitu contohnya seperti ini. Wanginya yang khas membuat melati dimanfaatkan dalam berbagai industri, mulai dari minyak wangi, kosmetik, parfum, dan bahan campuran atau pengharum teh. Seringkali melati dimanfaatkan sebagai hiasan rambut pengantin. Seperti inilah contoh bagian deskripsi manfaat. Jadi di dalam struktur laporan observasi ada 2 bagian, sebenarnya hanya 2 struktur laporan observasi itu terdiri dari 1 pernyataan umum dan 2 aspek yang dilaporkan. Sedangkan dalam aspek yang dilaporkan masih ada 2 lagi, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Bagian boleh kalian rinci apa itu yang kalian deskripsikan, dan manfaat boleh kalian sebutkan manfaat dari apa yang kalian rincikan atau kalian observasi. Baik, sampai di sini semoga paham tentang struktur laporan hasil observasi yang sudah kita sajikan melalui PowerPoint. Kita lanjut. Di dalam KD 32 dan 42 tadi kita membahas tentang isi dan aspek kebahasaan. Nah, isi dan aspek kebahasaan ini dari laporan hasil observasi, yaitu di dalam laporan hasil observasi, isi laporan hasil observasi itu harus berupa pengamatan langsung. Ingat, harus berupa pengamatan langsung. Baik. Untuk aspek kebahasaan dalam struktur dalam laporan hasil observasi terdiri dari 4. Adanya frasa,
adanya afiksasi, adanya kalimat definisi dan deskripsi, dan adanya kalimat kompleks dan simpleks. Akan kita bahas satu persatu nanti ke depan. Frasa itu apa, afiksasi itu apa, kalimat definisi dan deskripsi itu apa, kalimat kompleks dan simpleks itu apa. Baiklah, kita lanjut. Tadi di dalam aspek kebahasaan itu ada yang nomor 1 yaitu frasa. Frasa itu adalah berupa biasanya nomina, verba, dan adjektiva. 3 frasa inilah yang biasanya terdapat dalam laporan. Baik, frasa dalam laporan hasil observasi yaitu tadi ada nomina, verba, dan adjektiva. Di dalam bahasa Inggris kalian pasti sudah belajar yang namanya frasa itu nomina, verb, dan adjektiva. Nomina atau kata benda itu biasanya berupa benda atau yang bisa kita sentuh. Verb atau kata kerja sering juga disebut perbuatan. Kalau adjektiva itu kata sifat. Kata sifat misalnya ada cantik, baik, dan sebagainya. Oke, di sini di dalam laporan hasil observasi, kata adjektiva kita gunakan ada beberapa kunci, yaitu ada 3 kunci. Untuk membuktikan kata sifat itu sendiri, adjektiva bisa mendapat imbuhan ter. Misal, kata tercantik. Mendapat awalan ter. Untuk membuktikan adjektiva itu sendiri, apakah dia termasuk kata sifat atau tidak. Cara yang kedua untuk membuktikan kata sifat yaitu dengan mengimbuhi atau didahului dengan kata lebih, agak, paling, sangat, dan cukup. Kita gunakan kembali lagi kata cantik tadi. Setelah mendapat awalan ter, bisa kita buktikan dengan kata lebih cantik. Kalau kata ini diterima lebih cantik, bisa kita gunakan menjadi kalimat, maka kata cantik merupakan kata sifat. Untuk membuktikannya lagi apakah kata cantik ini adalah termasuk kata sifat, maka kita bisa menggunakan redupliasi atau pengulangan kata dengan menambahkan awalan se dan akhirannya. Redupliasi adalah pengulangan kata. Misal, secantik-cantiknya. Kita gunakan masih kata cantik tadi, secantik-cantiknya. Apakah benar kata secantik-cantiknya ini cocok kita sebutkan atau bisa kita jadikan sebuah kalimat? Bisa diterimakah atau tidaknya kata cantik ini dengan dibuktikan mendapat awalan ter, bisa didahului dengan kata lebih, agak, paling, sangat, dan cukup, atau kita gunakan kata se dannya ada redupliasi di situ. Apabila ketiga cara ini bisa digunakan ke dalam sebuah kalimat kata dasar sifatmu tadi, maka itu termasuk kata sifat. Sampai di sini paham? Baik, kita akan lanjut ke afiksasi. Dalam aspek kebahasaan LHO ada yang namanya afiksasi atau imbuhan. Imbuhan sebenarnya banyak imbuhan nih. Ada awalan, ada akhiran, sisipan, awalan dan akhiran itu sendiri. Awalan sering kita sebut dengan prefiks. Akhiran sering kita sebut dengan sufiks. Sisipan kita sering sebut dengan infiks. Yang awalan dan akhiran kita sebut dengan konfiks. Kalian sudah pasti paham pelajaran SMP nih, prefiks, sufiks, infiks, konfiks. Awalan,
Kembali tadi, tercantik. Kata ter ini disebut dengan awalan. Kalau kita tambahkan cantiknya, katanya di sini adalah sufiks. Kalau sisifan atau infiks biasanya ditandai dengan L, R. Contoh infiks L, misalnya kata getar atau kata gegar, misalnya contohnya gegar, mendapat sisifan atau infiks dengan L jadi gelegar. L-nya berada di tengah. Kata gegar mendapat infiks gelegar. Untuk awalan dan akhiran konfiks, tadi boleh kita gunakan yang hukum redupliasi tadi. Biar tidak banyak contohnya, kita gunakan secantik-cantiknya. Ini disebut dengan awalan dan akhiran atau konfiks. Baik, balik lagi ke aspek kebahasaan yang ketiga, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Sudah kita pahami, kalimat definisi biasanya ditandai dengan adalah, merupakan, ialah, dan lain-lain. Oke. Kalimat deskripsi hampir mirip dengan definisi, atau kita balik lagi ke paragraf deskripsi atau paragraf yang menjelaskan atau memaparkan. Oke. Paham ya? Kalimat definisi biasanya ditandai dengan adalah, merupakan, ialah, dan lain-lain lagi. Kalimat deskripsi, kita balik lagi ke deskripsi, menjelaskan atau memaparkan suatu keadaan atau tempat. Lanjut ke aspek kebahasaan LAHO yang keempat, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks biasanya ditandai dengan satu subjek dan satu predikat. Baik, saya ulang lagi. Kalimat simpleks hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Oke, kalau dia lebih, misalnya di dalam kalimat itu ada dua subjek dan satu predikat, atau sebaliknya satu subjek satu predikat, dia sudah disebut dengan kalimat kompleks atau kalimat bertingkat. Paham? Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat bertingkat atau lebih dari kalimat simpleks. Terdiri dari dua subjek atau dua predikat atau yang lainnya. Intinya kalimatnya bertingkat. Seperti contohnya yaitu kalimat simpleks adalah misal, Bapak itu dokter bedah. Hanya satu subjek dan satu predikat. Paham? Untuk kalimat kompleks, misal saya beri satu contoh, saya tidak berangkat sekolah karena hujan. Oke. Di sini satu subjek dan dua predikat, tidak berangkat sekolah dan karena hujan. Oke, mungkin kalian lebih paham tentang SPOK, subjek predikat objek. Kembali lagi, subjek itu biasanya ditandai dengan siapa atau apa yang menjadi objeknya yang dibahas. Kalau predikat itu bagaimana, apa yang dilakukan dari subjek tadi, dan objek adalah yang dikenai tindakan. Misal tadi dari subjek siapa yang dikenai tindakan. Oke, mungkin kalian yang lebih paham tentang ilmu SPOK. Baik, sebelum mengakhiri, di sini kembali lagi ke afiksasi atau imbuhan. Kalian pasti sudah mengenal hukum KPTS. Hukum KPTS itu misal, tadi di awal Ibu sudah buat contoh satu kata.
di dalam KD, hukum KPTS itu adalah hukum mengonstruksi. Misalnya contoh, kata dasarnya adalah konstruksi. Karena dia mendapat awalan huruf K, KPTS tadi, huruf K mendapat awalan meng, maka dia luluh. Jadi mengonstruksi. Sama dengan yang di bawahnya, kata memerhatikan, kata dasarnya adalah perhatikan. Karena dia mendapat awalan me, jadi hukum KPTSP perhatikan jadi hilang, memerhatikan. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian search di Google atau dari sumber manapun untuk mengetahui bagaimana hukum KPTS yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.